pemirsa setia Grapak TV, senang berjumpa dengan Anda. Feature kali ini kita akan membahas tentang salah satu alat transportasi tradisional yang populer di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, teknologi transportasi pun ikut berkembang, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Kini semakin banyak alat transportasi modern yang memudahkan aktivitas masyarakat, sehingga alat transportasi tradisional pun semakin tergeser. Salah satunya adalah delman, atau lebih familiar disebut dengan andong. Andong merupakan alat transportasi tradisional khas Jawa yang berbentuk seperti kereta dengan dua roda yang ditarik hewan berupa kuda dan dijalankan oleh seorang kusir. Andong diciptakan pertama kali oleh seorang insinyur Belanda yang bernama Carles Theodor Delman, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1800. Orang Belanda biasanya menyebut andong dengan sebutan dos-edos, yaitu jenis kereta yang posisi duduk penumpangnya saling memunggungi, lalu disingkat oleh penduduk pribumi Batavia menjadi sado. Di dalam cerita sejarah, andong berperan di dalam isi ceritanya. Sejarah andong ini tidak bisa lepas dari keberadaan Raja-Raja Mataram yang mempunyai kendaraan khusus, yaitu kereta yang ditarik oleh kuda dengan hiasan sedemikian rupa yang disebut kereta kencono. Hal tersebut terbukti dari adanya relief kereta kuda di candi seperti Borobudur dan prasasti-prasasti. Dulunya, andong hanya digunakan oleh seorang priayi dan keluarga keraton. Biasanya masyarakat kalangan biasa hanya bisa berjalan kaki atau menggunakan gerobak yang ditarik oleh sapi atau kerbau, di mana harga sapi atau kerbau jauh lebih murah dibandingkan dengan kuda, sehingga orang yang berkendara dengan andong akan menempati suatu kelas sosial tersendiri di masyarakat. Andong yang merupakan warisan budaya, kini tengah ada di arus globalisasi. Hal tersebut menyebabkan penurunan jumlah andong. Kini, peminatnya semakin berkurang, dikarenakan jarak tempuhnya yang terbatas. Selain itu, jalannya pun cukup lambat, sehingga kini andong tak lagi menjadi pilihan utama alat transportasi bagi masyarakat. Di Grapak sendiri, andong masih ada, walau jumlahnya tidak sebanyak dahulu. Andong ini masuk pertama kali sekitar tahun 1925. Dulunya andong di Grapak berjumlah sekitar 40 buah. Dari sekian banyaknya andong, yang bertahan hanya dua, yaitu Pak Yanto dan Pak Tony. Pak Yanto merupakan seorang kusir andong yang telah berusia 55 tahun. Beliau tinggal di Desa Kalisalak, Kecamatan Grapak, Kabupaten Magelang. Beliau memulai profesi sebagai kusir sejak akhir tahun 2017. Dulunya beliau berprofesi sebagai seorang sopir. Pak Yanto. Usianya Pak? 55. 2017 akhir. Kepepet asli nih. Dulu kan saya nyupir, tapi kan sudah tua gini kan, kalau jarak jauh sampai Merak, Jakarta, Jogja, Merak kan capek deh. Ada alih profesi yang bisa di rumah tiap hari pulang ketemu keluarga kan gitu. Nomor urut deh, dokar kan 2, giliran. Gantian Pak? Gantian, habis ini, habis ini. Ya kalau hari biasa paling 45, kalau hari biasa 45. Kalau hari Minggu ya bisa 12 sampai 14, tanggal merah. Paling ramai Idul Fitri deh. Kalau Idul Fitri itu nggak bisa ngitung. Yang dihitung cuma duitnya aja. Kalau nariknya berapa kali nggak bisa ngitung. Dari berangkat sampai jam 4 itu nggak ada istirahat, jalan terus.
sampai berapa? Jam 10 sampai jam 3. Wah, kalau sukanya itu Mbak, kalau dapat duit nggak kehujanan suka. Dukanya kalau nggak dapat duit kehujanan. Sudah kedinginan, nanti di rumah apa itu? Udah mandiin kuda, kedinginan nggak dapat duit itu. Pengalaman pahit, anak kecil naik di sini, umur 5 tahun, hujannya dicambuk. Kudanya berontak, lari nabrak mobil. Itu duka, kalau itu duka sekali tuh. Nggak sengaja, saya suruh ganti 5 juta. Ada yang jadi itu apa, sopir traktor. Ada yang jadi tukang ojek itu, motor. Ada yang meninggal banyak. Yang tua-tua kan sudah meninggal. Andong itu rame mulai sebelum moneter itu rame, 98 no moneter itu. Sudah moneter aja udah rame kok deh. Sepi-sepi itu dari 2000 berapa ya, saya istirahat. Ya, dari 2005 itu mulai sepi. 2005 itu mulai sepi, penumpang nggak ada, orang jalan-jalan wisata nggak ada. Iya deh, mau kerja apa lagi deh? Buruh udah nggak kuat. Mau nyupir, kalau nyupir lokalan sini nggak ada duitnya. Yang ada Jawa, Jakarta sini udah deh, padahal tenaga udah nggak mampu. Nah, harapannya ya mudah-mudahan masih banyak lah penggemar Dokar itu deh, untuk wisata jalan-jalan. Kalau sekarang ini kan ngaruh deh, hampir 2 tahun loh. Cobaan hidup kan 2 tahun, cari duit susah, penyakit, semua keluarga kena penyakit semua, cari duit susah di 2 tahun ini. Kalau dulu sebelum corona itu ya sepi-sepi, paling 100.000 lah bisa bawa pulang 100.000. Kalau belum corona itu sepi 100, 150. Kalau sekarang kena corona itu ya nggak bawa duit itu sama sekali. Udah beberapa hari, bukan 1 kali 2 kali, sering lah. Tarif itu kalau muter kecamatan itu 25, 2 orang, kalau 4 orang 35, 40. Kalau sampai sana itu Telaga Bleber PP 100. PP kalau muter Kleteran itu 50. Kleteran gerabak lagi. Sedangkan Pak Tony merupakan seorang kusir yang masih bertahan di usia senjanya. Beliau berprofesi menjadi kusir andong sejak tahun 1992. Beliau beralamat di Desa Canggalan, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Tony. Usia? Sekitar saya itu 56 ya. Sekitar apa ada kusir Dokar ya? Iya. Ya 30-an tahun, Mbak. Rencananya gitu kok, Mbak. Jadi kusir Dokar, kalau kerjaan lain nggak bisa. Ya sukanya itu apa ya, 1 saya suka sama kuda, 2 saya itu kerjaan aja itu cuman kuda, Mbak. Iya. Sayang sama kuda. Kalau dukanya jadi kusir andong apa, Pak? Apa ya? Jadi kusir Dokar itu ya itu, bisa Dokar itu. Sepi penumpang gitu. Sepi ya, itu nanti. Dulu sepi itu, sekarang udah ada penumpang lagi. Giana itu ya itu memang cuma 2 kok, Mbak, Dokarnya. Itu, Iya. itu gentenan itu. Iya.
kayak charteran gitu. Iya, charter dari keliling sampai mana itu Kauman, Kerajaan itu keliling. Berlanjut berkembang Pokar itu bisa nambah lagi gitu. Cuma 2 itu gimana ya? Ini berkembang lagi. Walau jumlahnya kini mulai menurun, andong masih tetap akan dipertahankan guna mempertahankan nilai budaya yang tersimpan. Andong merupakan alat transportasi ramah lingkungan yang bersejarah dan berbudaya serta memiliki nilai seni. Andong bukan hanya bermakna transportasi, tapi mampu menghadirkan pengabdian, kesederhanaan, peningkatan, dan keindahan. Andong juga bisa digunakan untuk menelisik perkembangan kota dan masyarakat, karena sejarah perkembangan sebuah kota tidak selamanya diketahui oleh gemuruh pembangunan jalan raya dan ramainya para pengendara kendaraan. Tetapi dari kisah sejarah dan kekayaan budaya tradisional yang dimiliki untuk memperkuat identitas asli budaya sebuah kota atau bangsa. Ibu Walimah 35. Pernah, tapi dulu kecil, sekarang naik Honda. Ya biasa sama, cuma variasinya aja yang berbeda kan. Kalau sekarang kan lebih maju, banyak aksesoris ya kan. Kalau dulu kan enggak, cuma biasa saja. Masih, sampai sekarang masih. Untuk angkutan umum ya kan, lepas itu untuk pariwisata juga bisa. Nggak boleh punah, harus dilestarikan. Iya. Harapan kedepannya tentang andong? Tentang andong ya itu jawabannya satu, tetap dilestarikan. Karena itu angkutan umum untuk daerah pegunungan kan, daerah pariwisata harus. Iya. Sehubungan dengan tingginya animo masyarakat terhadap andong, maka direncanakan jumlahnya akan ditambah. Hal tersebut dikarenakan andong bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga sebagai objek wisata. Oleh karena itu, masyarakat lokal perlu mengenali budaya khas lokalnya sendiri. Semua hal yang berhubungan dengan budaya asli Indonesia di tanah air kita, sejarahnya perlu tetap dipertahankan dan diperkenalkan termasuk andong. Dukungan dari pemerintah juga diperlukan agar transportasi tradisional tidak terkikis oleh arus globalisasi. Kita, sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya melestarikan budaya tradisional nenek moyang.